warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam semangat rekan-rekan sekalian. Saya Linda Musdalifah, peserta latihan dasar CPNS di lingkungan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, untuk kali ini kita akan berfokus pada pembahasan komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu ialah pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas hasil. Untuk nilai-nilai turunan dari komitmen mutu ada 4, yaitu efektif, efisien, inovasi, dan mutu. Efektif adalah fokus pada capaian tujuan. Efisien ialah penggunaan sumber daya yang optimal, baik itu dari segi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi adalah perubahan yang diberikan kepada produk atau jasa dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan publik. Dan yang keempat ada mutu. Nah, mutu mencerminkan dari nilai keunggulan dari produk atau jasa demi untuk mencapai kepuasan publik tersebut. Selanjutnya, saya akan mencoba menguraikan nilai-nilai komitmen mutu ini pada pemecahan masalah berdasarkan isu yang saya dapat di unit kerja saya, yang mana lokus saya adalah di SMPN 5 Tapanghulu, tepatnya di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapanghulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah yaitu menentukan isu aktual yang terdapat pada lokus dengan menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Nah, dari teknik APKL ini maka kita akan memperoleh 3 isu aktual pada lokus tersebut seperti yang bisa kita lihat pada slide di samping. Baik, langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan 3 isu aktual, kita akan menentukan yang namanya isu prioritas atau isu utama. Nah, untuk menentukan isu utama atau isu prioritas ini kita menggunakan teknik USG, urgensi, seriousness, and growth. Nah, dari 3 isu aktual tadi, setelah kita ranking menggunakan teknik USG, kita dapatkanlah 1 isu utama yang akan kita cari gagasan pemecahan isunya. Adapun isu utamanya adalah seperti kita lihat di samping, yaitu kurangnya pembinaan terhadap kesadaran peserta didik tentang kebersihan lingkungan sekolah di SMPN 5 Tapanghulu. Nah, selanjutnya supaya kita mudah dalam menentukan gagasan inovatif pemecahan isu, kita akan menelaah sebab dan akibat dari isu tersebut menggunakan teknik fishbone atau telur singkat dari segi man, method, material, and money. Man, pertama, itu kurangnya pembinaan oleh guru terhadap peserta didik yang suka membuang sampah sembarangan. Yang kedua, peserta didik yang memang suka membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, kurangnya petugas kebersihan sekolah. Metode atau metode. Yang pertama adalah tidak adanya peraturan yang tegas tentang kebersihan sekolah. Yang kedua, tidak ada reward and punishment yang diberikan kepada peserta didik yang menaati ataupun melanggar peraturan. Yang ketiga adalah pembuangan sampah yang tidak rutin. Nah, penyebab yang ketiga kita tinjau dari segi material. Material pertama, kurangnya alat-alat kebersihan yang ada di sekolah seperti sapu, serokan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurangnya himbauan atau tidak adanya papan himbauan dalam bentuk banner misalnya terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Nah, penyebab yang terakhir kita tinjau dari segi money atau keuangan. Nah, dari segi money atau keuangan kita lihat adalah terbatasnya anggaran sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Rekan-rekan sekalian, adapun gagasan inovatif pemecahan isu yang saya rumuskan adalah dengan membentuk tim polisi kebersihan sekolah. Nah, untuk gagasan ini akan ada 6 kegiatan yang akan saya uraikan. Kegiatan pertama adalah konsultasi atau penyampaian rancangan kegiatan kepada mentor, yaitu kepala sekolah. Nah, dalam kegiatan konsultasi ini, nilai komitmen mutu yang saya terapkan adalah berkonsultasi dalam menyampaikan rancangan kegiatan dengan efisien dan efektif.
Untuk kegiatan kedua adalah menyusun aturan dan juga jadwal dari kerja tim polisi kebersihan. Nah, nilai komitmen mutu yang terkandung pada kegiatan ini adalah saya akan bekerjasama atau berkomunikasi dengan kaur kesiswaan guna menentukan peserta didik yang cocok ditunjuk sebagai tim polisi kebersihan, sehingga orientasi dari kegiatan ini adalah berorientasi pada mutu. Kegiatan ketiga yaitu sosialisasi tentang kegiatan polisi kebersihan sekolah melalui grup kelas WhatsApp. Nah, untuk nilai komitmen mutu pada kegiatan ini ialah saya akan mensosialisasikan kegiatan ini dengan efektif dan efisien. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan kerja tim polisi kebersihan. Nah, untuk nilai komitmen mutunya ialah saya akan berinovasi dalam memberikan PIN identitas pada tim polisi kebersihan. Nah, di situ ada baca PIN-nya, nanti ada bacaan polisi kebersihan sekolah. Nah, saya akan berinovasi dalam memberikan PIN tersebut. Kemudian saya akan berinovasi dalam memberikan piagam penghargaan bagi peserta didik yang taat atau tidak pernah melanggar peraturan kebersihan sekolah. Kegiatan selanjutnya ialah pembuatan banner yang berisikan kalimat imbauan terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Untuk nilai komitmen mutunya ialah saya akan berinovasi dalam pembuatan banner sehingga menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk kegiatan terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja tim polisi kebersihan. Nah, nilai komitmen mutu yang akan saya terapkan adalah saya akan melakukan pemantauan dan evaluasi dengan efisien dan efektif. Rekan-rekan sekalian, demikianlah penjelasan tentang nilai dasar komitmen mutu pada isu yang telah saya pilih di waktu saya, yaitu SNPN 540. Nah, semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai dasar ini dan menjadi ASN yang berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.